Tiap harinya masyarakat menghasilkan sisa kegiatan sehari-harinya yang disebut sampah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaksir timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 67,8 ton. Sejak pandemi COVID-19 ini, masyarakat dipaksa untuk melakukan aktivitas hanya di rumah baik bekerja maupun melakukan proses belajar mengajar. Dalam hal ini, volume sampah yang dihasilkan dari rumah tangga mengalami peningkatan secara signifikan. Tak hanya sampah rumah tangga saja yang mengalami peningkatan volume, sampah medis pun juga mengalami peningkatan. Menurut Lembaga Ocean Konservasi, sejak pandemi COVID-19 dimulai, setiap bulan manusia menghasilkan 19 miliar sampah masker dan 65 miliar sarung tangan sekali pakai. Namun, sampah dari sektor komersial seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata mengalami penurunan. Halo guys, bersama Ifma kali ini Ifma sudah berada di TPST 3R Mulia Agung, tepatnya di Desa Mulia Agung, Kecamatan Daung. Penasaran nggak apa aja sih yang ada di TPST 3R ini? Yuk ikutin terus vlog Ifma kali ini. Tempat pengolahan sampah terpadu 3R Mulia Agung sudah ada sejak tahun 2008. Di saat pandemi COVID-19, TPST 3R Mulia Agung ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih proses pengolahan sampah di TPST 3R Mulia Agung ini. Nah, sekarang kita sudah berada di zona 1, yaitu zona proses pemilahan sampah. Pengangkutan sampah warga yang telah dikumpulkan oleh para petugas dibongkar di zona 1. Kemudian, sampah dibelah ke dalam 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Setelah melalui proses pemilahan sampah, sampah tersebut dibawa ke zona 2, yaitu proses pensortiran lapak. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, dan material anorganik lainnya akan ditempatkan di zona 2 untuk dipilah kembali ke dalam 77 paket versi daur ulang pabrik. Sampah yang sudah dipilah ke dalam jenisnya masing-masing kemudian dipres dan dikemas untuk selanjutnya dijual ke pabrik untuk diolah kembali. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan Mas Rizwan. Mas Rizwan di sini ngambil apa aja, Mas? Kita pakai botol air mineral yang besar 1,5 liter. Itu dibuat apa aja kalau boleh tahu, Mas? Kalau tutup botolnya untuk prakarya, kalau yang botolnya sendiri untuk tanam sayuran, ya kan, hidroponik lah. Jadi kita yang punya istilahnya pendidikan yang lebih tinggi mungkin bisa punya inisiatif, inovatif, kreatif. Gimana sih di masa yang pandemi ini kita bisa memanfaatkan limbah plastik ini punya nilai ekonomis tinggi, baik untuk kita ataupun untuk masyarakat sekitar. Itu. Kalau yang organik kan bisa dijadikan pupuk, ya kan, itu bisa nanti mengurai dengan cepat. Yang plastik, nah ini tugas kita, gitu. Jadi saya berharap sebagai anak muda harus punya jiwa inovasi, gimana kita bisa membersihkan yang tidak bisa terurai ini. Jangan sampai mengotori bumi kita. Ya. Nah, di zona 3 ini sampah-sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos. Proses pengolahan pupuk kompos dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, pengumpulan sampah organik. Tahap kedua, penyiraman cairan khusus yang berfungsi sebagai pembantu proses fermentasi. Setelah proses fermentasi selesai, kemudian hasil dari dekomposisi dibongkar dan digiling bersama bahan-bahan lainnya. Setelah tercampur rata, pupuk tersebut dipacking dan siap diperjualbelikan. Nah, itu tadi bagaimana proses pengolahan sampah di TPST 3R Mulia Agung. Nah, buat teman-teman semua, aku punya tips nih bagaimana cara mengurangi sampah di lingkungan sekitar kalian. Kurangilah penggunaan masker sekali pakai karena masker tersebut dapat menambah volume sampah medis. Gunakanlah masker kain yang dapat dipakai ulang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Bawalah kantong belanja sendiri dan jangan lupa mencucinya setelah menggunakannya. Sampah anorganik seperti kaleng, botol, kardus bekas dapat didaur ulang atau digunakan kembali dan bisa juga dijual di bank sampah terdekat. Berbelanjalah sesuai kebutuhan dan kurangi pembelian secara online yang tak perlu. Nah, itu dia vlog kita hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk jaga kebersihan. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like and comment ya.